Yang lebih simpel adalah geruduk UGM. Geruduk UGM. Jadi UGM sebagai pabrik, gitu kan, pabriknya dari ijazah itu. Kita akan datang kemarin juga dalam diskusi dengan di tingkat TPUA, dan juga elemen lain sudah kita diskusikan. Kelihatannya, mari kita buat pertanyaan langsung ke institusi UGM. Sebuah video berjudul Ijazah Palsu Joko Widodo berdasarkan analisis jenis font dan operating system yang tayang di akun YouTube Bali G Academy dengan host ahli forensik digital Rismon Hasiholan Sianipar menggegerkan publik. Karena hasil analisanya menunjukkan bahwa ijazah Jokowi yang hanya fotokopian itu memang palsu. Rismon bahkan meyakini kepalsuan ijazah itu hingga 100 miliar %. Tak urung, analisis Rismon ini mendapat respon dari dua tokoh yang pernah menggugat ijazah Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan tetapi kandas karena saat putusan sela, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengatakan tidak berwenang menangani gugatan itu. Kedua tokoh dimaksud adalah pemerhati politik dan kebangsaan Rizal Fadilah dan Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi. Ya, kita tahu bahwa polisi, juga kejaksaan, itu alat kekuasaan politik, gitu. Jadi tidak dalam posisi yang independen. Sementara Jokowi sendiri adalah seorang presiden, gitu kan. Dia punya kewenangan untuk bisa menggerakkan polisi, kejaksaan juga. Oleh karena itu pengaruhnya besar. Oleh karenanya pantas kalau ijazah yang dituduhkan kepada Jokowi sebagai presiden sangat sulit. Untuk bisa dioperasikan alat penegak hukum, gitu. Jadi terbukti, gitu kan, bahwa TPUA ya pernah melaporkan ke Barreskrim nggak jalan, TPUA membantu kasusnya Gus Nur dan Bambang Tri di Solo juga pada tahap awalnya dikalahkan, gitu kan, seolah-olah memang hoax, gitu kan. Tapi kemudian kebenaran hukum juga mulai terkuak pada tingkat pengadilan tinggi Semarang dan Mahkamah Agung memutuskan dengan delik lain, kesannya dan seolah-olah atau sekaligus menjadi bahan bukti hukum kita bahwa sebenarnya tidak hoax, gitu, apa yang dituduhkan oleh Bambang Tri itu, gitu. Jadi ijazah palsu tetap ijazah palsu, gitu. Itulah putusan hukum, dan itu yang dipakai alat bukti buat kita ketika masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gugatan kedua, gitu. Namun di situ juga rekayasa pengadilan berjalan, belum sampai ke pokok perkara, belum kita bertempur adu bukti, sudah ditutup dengan bahasa net on verklar atau NO, pengadilan tidak berwenang. Kita juga tidak puas, lalu kita banding, kasasi, sampai sekarang belum diputus kasasinya, gitu. Jadi dalam keadaan seperti itu, gitu kan, sedang berjalan, menunggu juga proses Barreskrim, muncul, gitu kan, teman kita ini, gitu ya, Pak Dr. Rismon Sianipar, tiba-tiba mengeluarkan pendapat, pandangan berkaitan dengan phone paste ijazah dan phone paste-nya skripsi, gitu, yang cukup mengejutkan dan menambah kekuatan buat kita, gitu, sebagai alat untuk kemudian menambah kekuatan semangat kita untuk terus menggali tentang pembuktian bahwa memang ijazahnya Jokowi itu palsu, gitu. Jadi kelihatannya ini nyambung, gitu, ada tambahan energi baru nih, gitu ya kan. Kita akan gulirkan terus dan kita lanjutkan agenda berikut, bahwa soal awalnya foto, semua terfokus ke foto dan yakin bahwa itu bukan foto Jokowi, itu foto Hari Mulyono pada awalnya. Sekarang tambah lagi dengan phone paste, gitu. Jadi soal bahwa itu ke Windows, itu yang beredar ini, pada tahun 85 masih DOS, gitu ya, disk operating system. Jadi belum ada, bahkan Dr. Rismon menyebut itu
paling IBM, Sintik IBM. Kita juga tahun saya 85 lulus gitu. Itu pakai mesin ketik. Skripsinya bener itu. Bukan ngarang itu Dr. Rismond. Saya sendiri mengalami mesin ketik. Masih bolak-balik ke tukang mesin ketik. Gitu ya. Nah, jadi sulit menggunakan komputer ataupun penggunaan apa yang disebut oleh Dr. Rismond IBM itu. Jadi dia yakin dengan persentase yang sangat tinggi palsu, baik itu skripsi maupun ijazah gitu, dengan pendekatan tulisan gitu. Jadi ini menambah Pak itu kekuatan kita tentang pembuktian gitu. Ini bisa dianggap sebagai novum baru ya? Ya, ini kalau novum itu dalam proses peradilan sudah divonis gitu kan, sudah diputus, tiba-tiba ada hal yang baru, temuan. Kalau ini belum, gitu. Jadi belum bisa kita kualifikasikan novum, bukan bahasa novum dalam pengertian hukum, tapi novum dalam pengertian bukti baru, tambahan bisa. Gitu. Tapi kalau dalam arti novum untuk bisa membongkar kembali kasus itu bukan itu, gitu. Karena ini mah kasus itu masih dalam proses. Gitu, tapi apa yang dikatakan oleh Dr. Rismond itu kan penting nih, bisa membuka. Sangat penting, sangat penting, dan itu juga yang akhirnya kita agak apresiasi juga pada dia berani menuduh rektor, karena rektor sudah menyebut asli, dokumen ada, tersimpan baik, gitu kan, sampai begitu. Tapi kata Dr. Rismond, Pak Bu Rektor, gitu kan, jangan bikin malu UGM, jangan bikin malu para sivitas akademika, jangan bikin malu alumni. Saya ini alumni, gitu kata Dr. Rismond. Saya malu, gitu kan, dengan UGM. Nah, sampai begitu berarti betapa yakinnya dia tentang status ijazah ataupun skripsi palsunya Jokowi. Iya, kan tadi Bapak mengatakan apa yang dikatakan Rismond ini penting banget. Nah, sementara kan bandingnya belum diputus. Bisa nggak itu apa yang dikatakan Pak Rismond itu bisa dijadikan sebagai tambahan alat bukti di banding, proses banding? Kalau banding sudah selesai kita NO tuh. Tapi kalau soal kasasi masih jalan. Kasasi, Kalau kasasi tidak ada bukti baru, nggak boleh. Itu analisisnya atau kajiannya, kajian pure hukum, penerapan hukum, bener nggak? Bukan bukti, nggak bisa kita mengajukan bukti. Jadi itu mah udah kita tunggu saja. Dan itu nggak terlalu penting kok. Namanya NO itu tidak berwenang atau tidak diterima, artinya masih bisa masuk. Itu secara hukum sebenarnya masih bisa menggugat ulang, gitu. Gitu. Yang asal kita bisa memenuhi poin-poin kenapa dia berkeberatannya, kita masuk lagi bisa. Itu kalau NO masih bisa gugat ulang. Berarti kemungkinannya akan menggugat lagi nih para prinsipal. Saya kira ambil yang lebih simpel. Yang lebih simpel adalah geruduk UGM. Geruduk UGM. Jadi UGM sebagai pabrik, gitu kan, pabriknya dari ijazah itu. Kita akan datang kemarin juga dalam diskusi dengan di tingkat TPUA, dan juga elemen lain sudah kita diskusikan. Kelihatannya mari kita buat pertanyaan langsung ke institusi UGM. Kalau dia jawab, misalnya ini yang beredar loh, gitu kan, ini yang diragukan tentang keasliannya. Ada nggak di UGM yang ini, gitu kan? UGM tinggal bilang iya dan tidak. Kalau yang asli ada sama dengan itu, berarti palsu. Kalau dia mengatakan misalnya tidak ada yang lain, bukan itu, yang mana? Dia harus jawab. Ketika UGM tidak menjawab, maka kita ajukan gugatan ke Komisi Informasi soal keterbukaan informasi publik, gitu. Kalau tetap saja tidak melaksanakan, UGM kena pidana para pejabatnya. Oke, sekarang ke Bang Muslim Arbi nih, Bang. Kan selama ini banyak isu bahwa di belakang Pak Jokowi ini ada Amerika, ada Cina, ada oligarki dan lain-lain. Nah, terkait dengan ijazah ini, sulitnya polisi maupun pengadilan menangani ini secara fair gitu ya. Apakah ada intervensi dari pihak-pihak itu, Bang? Ya, jadi gini, intervensi jelas. Ketika Jokowi masih wali kota Solo, warga Solo sudah melaporkan kasus Jokowi ke KPK.
Di antara kasus laporan itu adalah Jokowi mengkorupsi, ya kan? Mengkorupsi dana pendidikan. Ya kan? Dana itu kalau tidak salah 23 miliar yang terpakai kalau tidak salah ya 10 miliar, sisa 13 miliar. Oke. Tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, penjualan Hotel Meliawan. Hotel Meliawan itu adalah aset Pemkot Solo. Ya kan? Duitnya kemana? Itu di saat Jokowi wali kota. Ya kan? Nah, mungkin juga ada yang lain, tapi yang umum publik mengetahui dua laporan itu ke KPK. Waktu itu tidak salah tahun 2012. Ketika Jokowi dari wali kota untuk maju pemilihan gubernur DKI. Nah, itu KPK tidak proses sampai hari ini. Nah, jadi ditambah dengan ya kan, jasa palsu. Gibran punya ijazah, tidak ditemukan ijazahnya, pendidikannya sampai SMP, melanggar hukum konstitusi, ya kan. Kemudian fufafa, ya kan, fufafa. Ini bisa jadi kita berasumsi bahwa ini ada intervensi yang kuat dari pihak luar, baik katakan tadi itu Eropa sama Cina sama Amerika, dan oligarki dalam negeri. Bahwa makhluk-makhluk ini adalah istimewa. Mau dia lakukan apapun, jangan sampai sentuh hukum. Inilah. Nah, sehingga ya kan ketika OCCRP melaporkan tentang rilis dia bahwa Joko Widodo itu ya kan berada pada posisi nomor 2 setelah Basyir Assad dalam pelanggaran HAM dan kejahatan HAM dan korupsi. Mana buktinya? Mana? Dia tenang aja kan itu loh. Dia seolah-olah bahwa ada kekuatan support di belakang dia yang membekap dia sehingga dia mengatakan hukum akan bisa menjangkau saya. Ya meskipun kita lihat Duterte, ya kan, nah ditangkap oleh laporan ICC, ya kan gitu loh. Nah jadi sebetulnya kalau masalah ini ya kita akan melihat bahwa kalau memang ada seperti itu, ya kita mainkan juga ICC, ya kan dalam pelanggaran HAM dia. Buktinya Duterte tangkap, kan itu masalahnya kan. Itu saya kira itu. Bang, kan dengan terungkapnya nih bahwa dari pernyataan Pak Rismon bahwa dari segi huruf pun itu sudah ketahuan palsu gitu ya. Artinya kan desakan masyarakat agar Pak Jokowi diadili itu pasti akan semakin kuat. Nah, kalau sampai aparat tidak juga bergerak, kemudian Pak Prabowo juga cenderung diam, kira-kira apa yang terjadi di masyarakat? Ya, sebelum saya ke sana, begini ya, bahwa kejahatan Jokowi dalam sisi jasa palsu ini full, ya kan, dia bilang 100 miliar persen, ya kan. Nah, dan saya yakin itu pasti, ya, dapat dipastikan. Nah, ini kan sekaligus menjadi bom waktu bagi aparat hukum dan publik Indonesia. Artinya bahwa selama wali kota, ya kan, sekitar 7 tahun, lalu kemudian menjadi gubernur 2 tahun, ya kan, 9 tahun, lalu kemudian hampir 20 tahun Indonesia ini dipimpin oleh seorang, ya itu, jasa palsu. Ya kan? Nah, dari jasa palsu itu, lalu kemudian ketika Anies Menteri ini, saya mendengar Anies Menteri itu kan 2 tahun. Anies kan termasuk memenangkan Jokowi jadi presiden. Jadi Menteri Pendidikan 2 tahun, orang katanya mau menertibkan masalah ijazah ASN. Tahu-tahu gak lama Anies dicopot. Satu, ya kan? Nah kemarin saya ketemu Anies, nggak sempat saya tanya kemarin itu karena di forumnya beda itu kan. Nah, itu. Nah lalu kemudian ada upaya untuk mencoba bermain di pihak ketika menerbitkan RUU, ya kan, tentang Omnibus Law. Itu diantaranya mereka sudah menyiapkan bahwa yang berjasa palsu itu tidak dipidana. Iya. Nah, RUU, ya kan. Jadi artinya bahwa ini kan sudah siapkan payung ini untuk mengamankan itu. Nah, baik pemecatan Anies karena dugaan kuat Anies menitipkan masalah jasa, ya kan, kemudian RUU tentang Omnibus Law, ya kan, lalu kemudian posisi Jokowi sendiri dalam
dalam persoalan bagaimana mencoba melindungi dia, ya kan? Itu semakin meyakinkan kita bahwa memang ini palsu. Nah, oleh sebab itu, kalau aparat, ya kan, kemarin kan kami sudah KPK kan, saya dengan Bang Rijal Fadila sama Azam Khan sudah menyetor hasil sidang, ya kan, PN, ya kan, dan PT ke KPK bahwa kejahatan Jokowi itu diawali dari jasa palsu. Jasa palsu ini kan dia berarti merekayasa memalsukan dokumennya dia untuk menjadi wali kota, menjadi gubernur, dan menjadi presiden. Dan ini semuanya menghasilkan apa? Kejahatan korupsi secara besar-besaran. Korupsi di Solo, korupsi di DKI, dan korupsi di Indonesia. Nah, jadi kalau kemudian informasi pernyataan tadi, informasi ini semakin dia menjadi bola salju, saya kira akan terjadi amuk. Rakyat akan marah, itu loh. Pasti, kenapa? Selama ini kan, selama ini lugu, merakyat, pakai baju yang harganya 100.000, kan gitu-gitu kan. Penampilannya deso, maaf ya, deso meskipun banyak orang desa yang baik-baik ya. Dia yang deso misalnya kan, tahu-tahu ini. Ini kan kejahatan luar biasa. Gitu. Jadi, kalau kemudian ini yang terjadi, maka masyarakat yang sekarang sudah jelas tegas, sudah pintar, ya kan? Dari kita lihat bagaimana mereka mengomentari di medsos para netizen dan lain sebagainya gitu, ya kan. Saya kira akan terjadi gelombang kemarahan rakyat atas makanya saya bingung ketika Presiden Prabowo menyatakan hidup Jokowi. Ini kan menurut saya bunuh diri. Jadi sudahlah, ya kan. Mau membela Jokowi dan keluarganya dan menteri-menteri yang bermasalah atau bela rakyat. Itu saja. Saya kembalikan ke Prabowo. Ya, kepada Bang Rijal, apa harapan Bang Rijal terhadap UGM dan juga aparat penegak hukum? Ya, UGM harus jujur, gitu kan. Kemarin dalam posisi Jokowi sebagai presiden, sekarang Jokowi sebagai warga negara, gitu kan. Yang sama saja statusnya dengan rakyat yang lain, yang punya hak. Jadi UGM harusnya menjelaskan secara terbuka, gitu, walaupun tidak diminta oleh kita, mungkin bisa mendahului, gitu kan. Bahkan bisa perlu meminta maaf lah atas hal-hal yang telah dilakukan sebelumnya. Kalau disebut tertekan, ya klarifikasi lah ketertekanannya, karena walaupun bagaimana aspek birokrasi itu saling tekan menekan dari atas ke bawah, gitu kan. Jadi hal yang mungkin nanti dimaklumi oleh publik, gitu. UGM menghadapi sesuatu kondisi seperti itu, itu bisa saja dia bilang kalau dalam hukum overmah, katanya, gitu kan, keadaan terpaksa kamu begitu bisa. Jadi terbuka saja, tapi rakyat harus dipenuhi haknya. UGM harus bisa menyatakan bahwa memang dokumen Jokowi itu tidak seperti apa yang pernah diungkapkan. Gitu. Saya kira UGM terbuka. Kalau tidak, ya rakyat akan terus menyerang UGM. Ini yang sedang sekarang menjadi agenda. Gitu. Akhirnya UGM yang menjadi tertuduh. Gitu kan, tinggal milih saja mau sebagai tertuduh atau sebagai victim, korban. Gitu. Kalau dia sebagai korban, ya tadi, gitu kan, atas dasar tekanan-tekanan. Tapi kalau dia tidak, ya dia tertuduh yang menghadapi berbagai hal ini. Sebagai contoh di ITB, gitu. ITB kemarin, kampusnya kampus Muslim ya, gitu kan. ITB kemarin dia menutup kasus kerjasama dengan KPU, gitu, soal Sirekap, gitu. Diminta-minta nutup terus, akhirnya masuklah ke Komisi Informasi di tingkat pusat. Ternyata yang mengadu Kapak namanya berhasil, Kapak ITB, internal ITB, alumni ITB juga, gitu kan. Akhirnya berhasil, gitu, bahwa ITB kalah, ITB salah, ITB harus membuka, gitu. Sampai ke situ, jadi ada presiden nih ITB sebagai bahan UGM, gitu. Kalau enggak, rusak institusi. Sayang sekaliber UGM berantakan gara-gara urusan ijazah satu orang, gitu. Yang dipertanyakan oleh Rismon itu, apakah benar katanya Jokowi kuliah UGM
atau memang dia itu kuliah tapi nggak lulus, atau lulus tapi ijazahnya nggak ada, gitu kan, kebanjiran segala macam katanya, jadi palsu. Itu ijazah berikutnya adalah dibuat palsu, itu yang didaftar-daftarkan ke KPU. Jadi hancur negara ini gara-gara ijazah. Kalau Bang Muslim tadi Bang Rijal udah. Oh Bang Rijal, saya satu lagi Bang. Kan tadi Bang Rijal bilang UGM ya clear lah gitu kan. Tetapi kan banyak yang mengatakan bahwa tindakan UGM ini nggak hanya merusak negara, tapi juga merusak dunia pendidikan. Perlu nggak ada juga sanksi pidana buat rektorat misalnya? Ada, saya kira penyesatan informasi menurut Undang-Undang 14 tahun 2008 kena pidana. Berarti kalau dia menyesatkan informasi publik, dan itu telah terjadi, gitu kan. Makanya tadi kalau mau dimaklumi oleh rakyat, dia minta maaf, klarifikasi. Kalau enggak, dia telah melakukan penyesatan informasi publik, dan itu menurut Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik dipidana. Oke, sekarang Bang Muslim, harapan Muslim terhadap Pak Prabowo, silakan. Ya, sebelum ke Pak Prabowo, saya minta Pak Pragito yang mantan rektor itu, ya kan, Pratikno, bersuara. Ya. Jangan diam itu emas. Ini diam ini kejahatan, gitu loh, ya kan? Bahwa kan kita lihat ya. Jadi Mensesnek 2 periode, sekarang Menko PMK, kan gitu masalahnya kan. Artinya bahwa dia itu mantan rektor, dia di birokrasi, ya kan? Harus bicara. Makanya kan kemarin itu kan isu di luar bahwa dia dituduh menunggangi ini, bisa benar, buktikan bahwa Anda bukan melakukan itu kan, gitu loh, ya kan? Jadi Pratikno harus bersuara, karena dia masih menjabat juga. Kalau enggak, kita minta Prabowo pecat Pratikno. Oke. Masalah ini. Begini, ya Pak Presiden Pak Prabowo ya, begini kan. Kemarin saya melihat ada satu narasi disampaikan dalam penyampaian pidato ini bahwa kan pro rakyat. Ini suara rakyat semua. Jadi kalau Anda tidak mendengar suara ini, tutup kuping, ya kan, apa sengaja nggak mau tahu, ini bahaya. Kenapa? Ini situasinya berat. Nah, oleh sebab itu saya tidak bicara tentang ancaman-ancaman ekonomi dan sebagainya, bukan. Tetapi hal ini saja. Nah, belum selesai UGM UI dengan Bahlil, ya kan? Nah, ini kenapa? Kenapa Bahlil berani begitu? Oh, presiden aja begitu, kok nggak apa-apa? Masa gue bisa salah plagiat doktor, masa nggak bisa gitu loh. Jadi UGM, ITB, UI, kenapa ini gitu? 3 kampus ini ada apa? Nah, persoalannya. Nah, jadi ini kan berarti dunia pendidikan kita sedang gelap berita kalau nggak selesai, gitu loh. Kan dulu kan bagaimana kita masuk ITB itu bagaimana gitu, masuk UI itu bagaimana, masuk UM itu kan kita angan-angan, tahu-tahu kayak begini coba. Nah, jadi saya kira Pak Prabowo ya kan yang bertanggung jawab sebagai kepala pemerintah, benahi semua. Ya kalau tidak tunggu aja rakyat marah terutama kencang. Kira itu aja. Iya. Ada yang mau bertanya nggak? Oke. Kepada Bang Rijal Fadila juga Bang Muslim Arbi, terima kasih atas bincang-bincangnya. Ketemu lagi pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Selamat.